Di salah satu jalur menuju Gunung Gede, tepatnya di sebuah desa kecil di Sukabumi, berdiri sebuah warung mie ayam kampung yang sederhana. Atapnya masih terbuat dari seng, bangkunya kayu panjang dengan cat yang sudah mengelupas, dan aroma kaldu ayam kampung yang gurih selalu menyeruak dari dapurnya. Meski sederhana, warung itu tak pernah sepi pengunjung. Orang-orang dari luar kota sering mampir sebelum atau setelah mendaki gunung. Para sopir angkot dan ojek desa pun menjadikannya tempat singgah bagi warga sekitar. Warung ini bukan sekadar tempat makan, tapi juga ruang berkumpul, bertukar cerita, dan melepas lelah setelah bekerja. Warung mie ayam ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, diwariskan dari orang tua ke anak. Banyak yang bilang rasanya tidak pernah berubah, tetap gurih dan kaya rempah. Seakan resepnya punya rahasia tersendiri. Namun di balik kepopulerannya, selalu ada bisik-bisik kecil yang beredar tentang keanehan, tentang kisah lama, yang entah benar, entah hanya omongan warung. Jalan menuju Gunung Gede di Sukabumi selalu punya cerita sendiri. Bagi para pendaki, jalur itu bukan hanya tentang perjalanan menuju puncak, tapi juga tentang singgah di tempat-tempat sederhana yang berdiri di pinggir jalan. Salah satunya adalah sebuah warung kecil dengan papan kayu bertuliskan cat putih yang sudah mulai pudar, mie ayam kampung sejak 1980. Warung itu sederhana saja, berdinding setengah papan dan setengah tembok. Atapnya seng bergelombang yang sudah mulai karatan di beberapa bagian. Bangku-bangkunya dari kayu panjang, cat hijau tuanya terkelupas, memperlihatkan serat kayu yang kasar. Meja-meja di depannya selalu penuh gelas kaca berisi teh manis dan sambal merah menyala di botol plastik. Meski tampilannya begitu apa adanya, aroma kaldu ayam kampung yang gurih selalu menyambut siapapun yang lewat di depannya. Warung itu milik Pak Darto, pria berusia 40-an dengan tubuh agak gemuk, rambutnya tipis di bagian depan, dan kulit wajah yang kecoklatan karena sering terpapar asap dapur. Ia dikenal ramah, meski tidak banyak bicara. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pekerja keras yang setiap pagi sudah sibuk menyiapkan bahan, merebus kaldu, menggiling cabai, hingga menata mangkok-mangkok keramik bercorak merah yang sudah dipakainya bertahun-tahun di kalangan warga sekitar. Warung mie ayam ini bukan sekadar tempat makan. Banyak orang menganggapnya bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekolah sering mampir sepulang kelas. Sopir angkot menjadikannya tempat singgah sebelum menarik penumpang, dan para pekerja kebun di sekitar desa sering duduk berlama-lama sambil menyeruput kuah hangatnya. Bahkan para pendaki Gunung Gede sudah terbiasa berhenti di sini, baik sebelum naik gunung untuk mengisi tenaga, maupun setelah turun untuk memulihkan diri. "Pak, tambah satu lagi mie ayam bakso ya," teriak seorang pemuda berkaos hitam yang duduk bersama 3 temannya. Pak Darto hanya mengangguk. Dengan cekatan ia menyendok mie dari baskom besar, mencelupkannya ke dalam air mendidih, lalu meniriskannya ke mangkok. Tangannya bergerak luas, seperti sudah terbiasa melakukan hal yang sama puluhan tahun. Aroma bawang putih tumis, kecap manis, dan minyak ayam bercampur menjadi satu, membuat siapapun yang duduk di kursi panjang itu merasa lapar meski sebelumnya sudah kenyang. "Warung ini memang gak ada matinya," gumam seorang bapak tua sambil menyeruput teh panas. "Dari dulu rasanya gak berubah." "Bener Pak," sahut pemuda di sebelahnya. "Saya udah sering kesini dari masih SMA. Sampai sekarang pun rasanya tetap sama. Kayak ada yang istimewa di resepnya." Ucapan itu membuat beberapa orang lain yang mendengar hanya tersenyum kecil. Bukan hal baru mendengar komentar seperti itu. Justru, bagi sebagian orang, keistimewaan rasa mie ayam ini adalah bagian dari daya tarik misteriusnya. Hari itu, suasana warung cukup ramai. Udara Sukabumi yang sejuk membuat banyak orang memilih duduk agak lama setelah makan. Dari luar warung, terdengar suara deru motor dan sesekali klakson mobil yang melintas di jalan utama. Angin sore masuk dari sela-sela papan dinding, membawa bau tanah basah dari kebun di sekitarnya. Seorang ibu parubaya yang duduk di pojok warung tampak berbicara dengan anaknya yang masih kecil. Anak itu tiba-tiba
menatap kosong ke arah kursi panjang di sudut warung, lalu menunjuk dengan polos. "Bu, kenapa Mbak itu sendirian terus?" katanya lirih. Sang ibu menoleh, namun tidak melihat siapapun. Kursi itu kosong. Ia menggarniet, lalu tersenyum menenangkan anaknya. "Mana ada orang, Nak. Mungkin kamu salah lihat." Anaknya masih terlihat bingung, tapi tidak bertanya lagi. Sang ibu buru-buru menyendok mie ayam dari mangkoknya, mencoba mengalihkan perhatian si kecil. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang baru datang ikut menoleh ke arah sudut yang ditunjuk anak tadi. Ia sempat merasa melihat sosok samar perempuan berambut panjang duduk membelakangi pengunjung lain. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu sudah hilang. Ia menghela napas, lalu berusaha menepis pikirannya. "Mungkin cuma halusinasi. Capek kali," katanya dalam hati. Sementara itu, Pak Darto tetap sibuk di dapur kecilnya. Ia tak pernah menanggapi cerita-cerita seperti itu, meski sebenarnya ia sering mendengar pengunjung berkomentar aneh. Yang penting, warung tetap ramai dan usahanya berjalan lancar. Ia hanya tersenyum ketika ada orang bertanya soal keanehan di warungnya. Mungkin kebetulan saja, begitu jawabannya setiap kali ada yang bertanya. Menjelang senja, warung mulai sepi. Beberapa pelanggan terakhir masih duduk sambil menyelesaikan teh hangat mereka. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan bunyi sendok yang beradu dengan mangkok. Pak Darto mengelap meja satu persatu, merapikan kursi panjang, lalu menutup sebagian jendela papan. Dari luar, langit mulai berwarna oranye keunguan, pertanda malam segera datang. Ia melangkah ke dapur, menaruh panci besar berisi kaldu di atas tungku, dan menutupnya rapat. Ketika ia hendak menutup warung, seorang pelanggan lama yang sudah tua menghampirinya. "Pak Darto," katanya dengan suara pelan. "Warung ini rasanya tetap sama seperti waktu ayahmu yang jualan dulu." "Saya ingat betul, dulu saya sering makan di sini." "Hebat sekali kamu bisa menjaga rasa yang gak pernah berubah." Pak Darto tersenyum singkat, lalu mengangguk. "Resepnya memang dari bapak, Pak. Saya cuma teruskan saja." Lelaki tua itu menghela napas panjang, seakan ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi akhirnya, ia hanya tersenyum samar dan melangkah pergi. Pak Darto menatap punggung lelaki tua itu sampai hilang di jalan. Ada rasa aneh di dadanya, semacam campuran bangga sekaligus berat. Ia tahu, warung ini bukan sekadar warung biasa. Ada cerita panjang di baliknya. Cerita yang tidak semua orang tahu. Dan di balik senyumnya yang selalu ramah, tersimpan beban yang tak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam mulai turun. Lampu bohlam kuning di dalam warung menyala, menyorot kursi panjang yang kosong. Dari luar, suara angin berdesir melewati celah papan, membawa aroma basah dari tanah sekitar. Pak Darto menutup pintu warung dengan pelan. Di luar, bayangan pepohonan bergoyang tertiup angin, dan dari kejauhan, gunung gede berdiri megah. Puncaknya diselimuti kabut tipis. Warung itu kembali sunyi, namun di sudut kursi panjang, entah dari mana, terdengar samar-samar suara langkah halus, seperti ada yang baru saja berdiri dari duduknya. Hari Minggu pagi, warung mie ayam kampung milik Pak Darto sudah ramai sejak matahari baru naik. Udara sejuk Sukabumi bercampur dengan aroma kaldu ayam kampung yang mengepul dari dapur kecil warung itu. Jalanan menuju Gunung Gede pun padat dipenuhi. Para pendaki yang baru turun gunung dengan wajah lelah sekaligus puas. Di meja panjang bagian depan, sekelompok mahasiswa dari Jakarta duduk sambil melepas tawa. Mereka baru saja turun dari pendakian semalam dan memilih singgah di warung Pak Darto. Sebelum pulang, "Gila, mie ayamnya juara sih," kata salah satu dari mereka, seorang pemuda berkacamata. "Gue udah sering makan mie ayam di Jakarta, tapi gak ada yang kayak gini." Temannya yang lain, perempuan berambut sebahu, mengangguk setuju. "Bumbunya pas banget, kayak ada rasa khas gitu." Nggak bisa dijelasin. Pak Darto hanya tersenyum, samar dari balik dapur sambil terus mengaduk kuah. Ia sudah terbiasa mendengar pujian semacam itu. Namun, ia jarang menanggapi panjang lebar. Di sisi lain warung, seorang lelaki muda bernama Arif, pendaki yang juga berasal dari luar kota, duduk sendirian.
Ia memperhatikan warung itu dengan seksama. Matanya sesekali melirik ke arah sudut kursi panjang yang kosong. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Beberapa kali dari sudut matanya, ia seakan melihat sosok perempuan berambut panjang duduk diam, menunduk, seakan menunggu sesuatu. Namun setiap kali ia menoleh langsung, kursi itu kosong. Arif berusaha menenangkan diri. Mungkin karena kecapean, pikirnya. Naik gunung semalam suntuk bikin mata halu. Namun, perasaan itu tak juga hilang. Bahkan, saat ia sedang menyendok mie ayamnya, ia merasa seperti diperhatikan. Dingin menjalari tengkuknya, padahal udara warung cukup hangat. Tak jauh dari tempatnya duduk, ada dua warga desa yang sedang berbincang. Percakapan mereka terdengar jelas, karena warung tidak terlalu besar. Warung ini mah emang nggak pernah sepi, kata salah satunya. Seorang bapak dengan topi hitam. Padahal, di sekitar sini banyak juga yang jual mie ayam. Tapi anehnya, orang-orang tetap baliknya ke sini lagi. Temannya mengangguk sambil menyeruput teh manis. Iya, dari zaman ayahnya Pak Darto juga udah rame. Rasanya nggak pernah berubah. Kayak ada sesuatu yang jaga gitu. Arif menajamkan telinganya. Ia pura-pura menunduk sambil makan. Tapi sebenarnya, ia mendengarkan percakapan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi katanya ada yang pernah lihat aneh-aneh di sini. Lanjut si bapak bertopi. Kemarin anaknya tetangga saya bilang lihat perempuan duduk sendirian di pojok warung. Padahal katanya pas ditanya orang lain, kursinya kosong. Temannya tertawa kecil meski terdengar agak canggung. Jangan ngomongin begituan pagi-pagi Kang. Ntar bikin orang gak mau makan. Namun Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. Cerita bapak bertopi itu sama persis dengan apa yang ia lihat beberapa menit lalu. Ia menoleh lagi ke kursi panjang di sudut warung itu, dan kali ini jantungnya berdegup kencang. Sekilas, ia melihat bayangan rambut hitam tergerai panjang. Meski samar seperti kabut, cepat-cepat ia menunduk, mencoba mengabaikan. Tapi tangannya sedikit gemetar saat memegang sendok. Tak lama kemudian, salah satu mahasiswa yang tadi tertawa-tawa tiba-tiba berkomentar, sumpah deh, gue ngerasa ada yang duduk di pojok warung. Cewek berambut panjang, cantik sih, tapi kok diem aja, kayak nunduk terus. Teman-temannya menoleh ke arah yang ditunjuk. Mana? Nggak ada siapa-siapa bro, lu masih ngantuk kali. Pemuda itu bingung, ia yakin sekali melihatnya Siris gue lihat. Tadi dia ada, pakai baju putih. Masa sih gue salah lihat? Pak Darto yang mendengar percakapan itu hanya tertawa kecil. Mungkin kalian kecapean. Habis dari gunung, katanya sambil tetap sibuk mengaduk kuah. Udara dingin, bikin mata suka salah lihat. Mahasiswa itu hanya mengangguk, meski wajahnya masih terlihat heran. Arif semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik warung ini. Mengapa Pak Darto terlihat terlalu tenang menanggapi cerita semacam itu? Bukannya kaget atau bingung, malah seakan sudah terbiasa. Suasana warung kembali ramai dengan obrolan para penggak. Namun, di benak Arif pertanyaan-pertanyaan baru terus bermunculan. Ia bahkan merasa ingin mencari tahu lebih banyak tentang warung ini. Menjelang siang, rombongan mahasiswa itu pamit. Arif pun selesai makan dan membayar ke kasir kecil di dekat pintu. Saat ia menyerahkan uang, ia menatap Pak Darto sebentar. Pak, katanya hati-hati, warung ini sudah lama ya berdirinya? Pak Darto mengangguk singkat. Iya, sudah puluhan tahun. Dari zaman almarhum bapak saya. Resepnya masih sama Pak? Tanya Arif lagi. Pak Darto tersenyum samar. Matanya seperti menyimpan sesuatu. Iya, keluarga nggak pernah berubah. Arif hendak bertanya lebih lanjut, tapi ragu. Akhirnya ia hanya mengangguk dan berlalu. Di luar, matahari mulai meninggi. Jalanan menuju Gunung Gede tetap ramai. Namun, bayangan warung mie ayam kampung itu terus terngiang di benak Arif. Sosok samar di kursi panjang, percakapan warga tentang hal aneh, dan jawaban tenang Pak Darto. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Saat berjalan menjauh, Arif menoleh sekali lagi. Dari kejauhan, ia melihat warung itu tampak biasa saja. Namun entah mengapa, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari dalam warung. Ia mempercepat langkah,
mencoba menepis rasa tidak nyaman yang terus menghantui. Malam harinya, suasana desa jauh lebih sepi. Lampu jalan redup, hanya beberapa rumah yang masih terang. Di dalam rumahnya, Pak Darto duduk sendirian di ruang tengah, menatap mangkok keramik tua yang sudah retak di bagian pinggirnya. Itu adalah mangkok peninggalan almarhum ayahnya. Mangkok pertama yang digunakan saat membuka warung puluhan tahun. Lalu, Pak Darto mengelus mangkok itu dengan pelan, wajahnya sendu. "Bapak, aku terusin semua ini sesuai pesanmu," bisiknya lirih. "Tapi sampai kapan aku harus kuat?" Di luar, suara angin malam bertiup kencang, menembus sela-sela rumah kayu. Dari arah kebun bambu di belakang rumah, terdengar suara gemerisik, aneh. Seakan ada sesuatu yang besar bergerak di dalamnya. Pak Darto memejamkan mata. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang hanya ia dan keluarganya pahami. Namun bagi orang lain, warung mie ayam kampung itu tetaplah tempat makan sederhana dengan rasa yang tak pernah berubah. Dan bagi sebagian orang, mungkin rasa itu terlalu sempurna untuk sekadar disebut kebetulan. Senja baru saja turun ketika Pak Darto selesai membereskan warungnya. Meja kayu panjang sudah ia lap bersih, panci kaldu ditutup rapat, dan kursi-kursi kayu disusun ke samping. Hanya satu lampu bohlam kuning yang dibiarkan menyala, menggantung di tengah ruangan, memberi cahaya temaram. Ia menghela napas panjang. Hari itu, warungnya cukup ramai, seperti biasa. Tapi entah mengapa, sore itu ada rasa berat di dadanya. Mungkin karena beberapa pengunjung kembali bercerita soal wanita di sudut warung. Cerita itu tidak asing lagi di telinganya. Hampir setiap bulan ada saja pelanggan yang melihat sosok itu. Pak Darto berdiri di depan pintu warung, menatap jalanan desa yang mulai gelap. Langit berwarna biru tua, garis oranye senja di ufuk barat perlahan memudar. Suara jangkrik dari sawah terdengar jelas, bersahut-sahutan dengan kodok dari arah sungai. Angin membawa aroma basah tanah dan bambu, khas udara malam di desa pinggiran Sukabumi. Dengan langkah pelan, Pak Darto menutup pintu warung, lalu mengunci gembok kecil di pegangan pintu kayu. Ia mengenakan jaket hitam lusuhnya dan memanggul tas kain berisi hasil penjualan hari itu. Setelah memastikan semua aman, ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap. Rumahnya tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit jalan kaki melewati kebun bambu dan beberapa rumah warga yang berjauhan. Lampu jalan tidak banyak, hanya beberapa bohlam redup yang digantung seadanya di tiang kayu. Di sepanjang perjalanan, suasana desa terasa hening. Sesekali ia mendengar suara dedaunan bergesek tertiup angin, dan langkah kakinya sendiri yang berat di jalan tanah berbatu. Namun, baru 5 menit berjalan, bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mendengar suara lain, suara langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Awalnya ia pikir hanya imajinasi. Ia mempercepat langkahnya, tapi suara itu ikut mempercepat, seolah mengimbangi. Tap, tap, tap. Pak Darto menoleh cepat. Gelap, jalanan sepi, tak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan dan kebun bambu yang bergoyang ditiup angin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara angin, atau batu kena gesek sandal, gumamnya. Meski hatinya tidak sepenuhnya percaya, ia melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih cepat. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih jelas. Tap, tap. Kali ini, ia merasa suara itu sangat dekat, seakan hanya beberapa langkah di belakangnya. Ia tidak berani menoleh lagi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meski udara malam cukup dingin. Hingga tiba-tiba, dari arah kebun bambu, terdengar suara krek, seperti batang bambu patah. Pak Darto terhenti, dadanya berdegup kencang. Matanya melirik ke arah kebun bambu. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan seseorang, tinggi, berambut panjang, berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Pak Darto menelan ludah lalu menandok. "Astagfirullah," bisiknya. Ia mempercepat langkah, nyaris berlari kecil menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah, ia buru-buru membuka pintu, masuk ke dalam, lalu menutup pintu dengan keras. Nafasnya terengah-engah. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan dirinya. Di ruang tengah,
Anak perempuannya, Rani, menatap heran. "Pak, kenapa? Kayak dikejar anjing aja." Pak Darto tersenyum hambar, berusaha menutupi rasa takutnya. "Nggak apa-apa, Nduk. Cuman capek aja." Rani mengernyit, tapi tidak bertanya lagi. Ia kembali duduk sambil mengerjakan tugas sekolah. Pak Darto berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu duduk di kursi kayu. Hatinya masih berdegup kencang. Pikirannya kembali ke sosok di kebun bambu tadi. Ia tahu itu bukan sekadar bayangan. Malam semakin larut. Angin dari luar berhembus kencang, menimbulkan suara aneh saat melewati sela-sela dinding rumah kayu. Rani sudah tidur di kamarnya, sementara Pak Darto masih terjaga di ruang tengah. Ia duduk sendirian dengan lampu minyak kecil menyala di meja. Dari jendela, ia bisa melihat cahaya samar bulan separuh di langit. Bayangan pepohonan bergoyang, kadang terlihat seperti sosok manusia bergerak. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh. Suara tok, tok, tok dari arah luar rumah, tepat di depan pintu. Seperti ada yang mengetuk pelan. Pak Darto menegang. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Siapa yang datang larut begini? Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia berdiri pelan, mendekati pintu. Jantungnya berdetak cepat. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu kembali terdengar suara ketukan. Tapi kali ini bukan dari pintu. Srat. Itu terdengar dari jendela samping. Tok, tok, tok. Pelan-pelan, ia melangkah ke arah jendela. Tangannya gemetar saat menyingkap tirai tipis. Di luar, samar-samar ia melihat wajah pucat seorang perempuan. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Pak Darto mundur cepat, terjatuh di kursi. "Ya Allah," desisnya. Ketika ia menoleh lagi ke arah jendela, wajah itu sudah hilang, hanya gelap dan bayangan pohon. Pak Darto menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu apa yang ia lihat barusan bukan sekadar halusinasi. Itu adalah sosok yang sering diceritakan pengunjung warungnya, sosok yang seolah memang menetap di sana. Pagi harinya, suasana kembali normal. Matahari bersinar terang, ayam jantan berkokok, dan Rani bersiap pergi ke sekolah. Pak Darto membuka warung lebih pagi dari biasanya. Beberapa pelanggan sudah datang, duduk sambil menunggu mie ayam hangat. Namun, dalam hati, Pak Darto masih diliputi rasa takut. Bayangan wajah pucat di jendela itu terus teringat. Ia mencoba bekerja seperti biasa, melayani pelanggan dengan ramah, seakan tidak ada yang terjadi. Tapi ketika ia melirik ke kursi panjang di sudut warung, jantungnya berdegup kencang. Lagi, kursi itu terlihat biasa saja, kosong. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang duduk di sana. Dia memperhatikan. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa semakin sering terjadi. Setiap kali ia pulang larut malam, ia selalu merasa diikuti. Suara langkah kaki, bayangan di kebun bambu, ketukan di jendela, semuanya semakin nyata. Pak Darto mulai sulit tidur. Wajahnya terlihat letih, matanya sayu. Rani pun mulai curiga. "Pak, akhir-akhir ini Bapak kenapa? Kayak banyak pikiran?" tanya Rani suatu malam. Pak Darto hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Nduk. Bapak cuma capek." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu semua itu bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang menuntut, sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari keluarganya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Darto kembali teringat pada perjanjian lama yang pernah dibuat ayahnya. Perjanjian yang membuat warung mie ayam kampung itu tetap bertahan, tetap ramai, dan tetap memiliki rasa yang tak pernah berubah. Perjanjian yang bayangannya kini mulai menagih. Pagi itu, suasana warung mie ayam Pak Darto seperti biasa. Pelanggan berdatangan sejak matahari belum terlalu tinggi. Aroma kaldu ayam yang gurih berpadu dengan wangi bawang goreng menguar ke jalanan, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Namun, di balik senyum ramahnya melayani pelanggan, hati Pak Darto tidak tenang. Malam-malam sebelumnya masih membekas jelas di pikirannya. Bayangan perempuan berambut panjang, suara langkah kaki yang membuntutinya,
dan ketukan misterius. Semua itu bukan sekadar mimpi. Ia tahu, waktunya untuk berhenti berpura-pura tidak tahu. Ada sesuatu yang selama ini ia pendam. Sesuatu yang diwariskan dari ayahnya. Setelah pelanggan terakhir pulang siang itu, Pak Darto duduk sendirian di kursi panjang warung. Ia menatap meja kayu dengan kosong, seakan melihat ke masa lalu. Ingatan itu datang begitu saja. Ia masih remaja ketika ayahnya, Pak Wiryo, suatu malam mengajaknya berjalan ke pinggiran hutan bambu tak jauh dari warung. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang sepi. Darto, kata ayahnya dengan suara berat, kamu harus tahu sesuatu. Warung ini nggak berdiri begitu saja. Ada yang menjaga. Pak Darto muda hanya mengangguk, meski belum mengerti maksud ayahnya. Pak Wiryo lalu berhenti di sebuah batu besar di tengah kebun bambu. Di atas batu itu ada mangkuk kecil berisi kembang 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan segelas air putih. Setiap tahun kita harus menaruh sesajen di sini, jelas ayahnya. Itu syarat supaya warung tetap ramai, supaya rezeki kita nggak pernah putus. Pak Darto menelan ludah. Sesajen buat siapa, Pak? Pak Wiryo menatap langit sejenak sebelum menjawab. Untuk penunggu Gunung Gede. Orang bilang itu jelmaan Nyi Blorong. Ada yang menyebutnya Dewi Ular. Ada juga yang bilang dia arwah penunggu hutan. Yang jelas dialah yang bikin warung kita bertahan. Sejak malam itu, Pak Darto mulai ikut menemani ayahnya melakukan ritual tahunan. Sesajen, doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti, dan malam-malam panjang penuh bisikan angin. Waktu berlalu, sampai akhirnya Pak Wiryo meninggal. Sebelum menutup mata, ia berpesan, jangan pernah berhenti memberi. Kalau berhenti, mereka akan menagih. Dan kalau sudah menagih, bayarnya nggak bisa dengan sesajen lagi. Ingatan itu membuat Pak Darto gelisah. Sudah bertahan-tahan, ia melanjutkan ritual yang sama. Setiap tahun, menjelang bulan purnama, ia membawa sesajen ke batu besar di kebun bambu. Dan memang benar, warung mie ayamnya selalu ramai, seakan tak pernah sepi pelanggan. Tapi ada hal yang selalu ia hindari untuk dipikirkan. Bayaran yang lebih besar. Ia teringat lagi, dulu ada pamannya, adik dari Pak Wiryo, yang tiba hilang tanpa jejak. Semua orang mengira ia merantau ke kota dan tak pernah pulang. Tapi di balik itu, Pak Darto mendengar bisik-bisik bahwa pamannya adalah bayaran untuk menjaga perjanjian itu tetap hidup. Sekarang, ketika ia melihat sosok wanita di jendela, ia yakin waktunya sudah dekat. Ada yang menagih. Malam itu, setelah warung ditutup, Rani duduk menemani ayahnya di ruang tengah. Gadis SMA itu memandang ayahnya dengan tatapan serius. Pak, katanya pelan, aku lihat Bapak akhir-akhir ini sering melamun. Ada apa sih? Pak Darto terdiam. Ia ingin menjawab jujur, tapi lidahnya keluh. Bagaimana menjelaskan pada anaknya bahwa mie ayam yang mereka makan setiap hari, sekolah Rani yang bisa terus dibayar, dan warung yang ramai itu semua hasil dari sebuah perjanjian mistis. Bapak cuma capek, Nduk, jawabnya singkat. Rani menghela napas. Kalau capek jangan dipendam sendiri, Pak. Aku bisa bantu kok. Warung juga aku bisa jagain kalau Bapak perlu istirahat. Pak Darto tersenyum hambar. Ia menyentuh kepala anaknya. Tengok, kamu anak yang baik, Rani. Tapi ada hal-hal yang gak bisa kamu pahami sekarang. Rani hanya diam, meski hatinya bertanya-tanya. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke warung. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tajam meski usianya sudah lanjut. Ia mengenakan baju koko putih dan peci hitam, membawa tongkat kayu. Assalamualaikum, sapa lelaki itu. Waalaikumsalam, Mang Sardi, jawab Pak Darto kaget. Ia segera menyambut tamu itu dengan ramah. Mang Sardi adalah tetua desa yang jarang terlihat. Konon, ia sering bertapa di hutan dekat Gunung Gede. Banyak orang percaya ia memiliki ilmu yang dalam, bahkan bisa melihat hal-hal gaib. Mang Sardi duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap warung sejenak sebelum berkata, warungmu masih ramai, tuh, tapi aku lihat wajahmu murung. Ada yang mengganggu? Ya, Pak Darto tercekat. Mang,
Apa maksudnya? Mang Sardi tersenyum tipis. Kamu tahu maksudku. Perjanjian itu. Sudah waktunya kan? Pak Darto menunduk. Tak berani menatap mata Mang Sardi. Tangannya gemetar. Saya cuma nerusin apa yang Bapak lakukan dulu, Mang. Saya nggak bisa berhenti. Mang Sardi menghela napas panjang. Itulah masalahnya. Pesugihan itu nggak pernah berhenti tuh. Sekali masuk, selamanya akan menuntut. Dan sekarang, yang ditagih bukan lagi sesajen bunga atau telur. Mereka butuh yang lebih besar. Pak Darto merasa dadanya sesak. Ia tahu apa yang dimaksud Mang Sardi. Malam itu, setelah Rani tidur, Pak Darto duduk sendirian di depan rumah. Udara dingin menusuk tulang, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia teringat wajah perempuan pucat di jendela. Terngiang suara langkah kaki yang membuntutinya. Semua tanda itu jelas. Waktunya hampir tiba dari keyohan. Ia mendengar suara gamelan samar, seolah datang dari arah hutan. Padahal tidak ada yang sedang punya hajatan. Angin malam membawa aroma bunga melati, wangi yang terlalu kuat untuk ukuran. Kebun bambu. Pak Darto menutup mata, berusaha tidak mendengar, tapi suara itu semakin jelas. Bersama suara gamelan, terdengar bisikan halus. Janji harus ditepati. Pak Darto membuka mata lebar-lebar. Tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke kebun bambu. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan wanita berambut panjang, berjalan perlahan, menghilang di balik pepohonan. Keesokan harinya, Pak Darto semakin murung. Ia melayani pelanggan seadanya, bahkan sempat salah memberi pesanan. Rani menatap ayahnya dengan cemas. Pak, kalau ada masalah, cerita aja ke aku, desaknya. Pak Darto terdiam lama. Lalu, akhirnya ia berkata pelan, Rani, kalau suatu hari nanti Bapak nggak ada, kamu harus kuat ya. Rani langsung panik. Pak, jangan ngomong gitu. Kenapa ngomongnya kayak mau ninggalin aku aja? Pak Darto tersenyum pahit. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, menyerahkan dirinya, atau ada orang lain yang jadi bayaran, dan ia tidak akan pernah membiarkan Rani jadi korban. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Darto berniat mendatangi batu besar di kebun bambu seorang diri. Ia membawa kembang 7 rupa, ayam putih hidup, dan sebotol minyak wangi melati. Semua itu ia taruh dalam sebuah keranjang. Dengan langkah berat, ia masuk ke kegelapan malam. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menembus celah dedaunan. Sesampainya di batu besar, ia meletakkan sesajen itu dengan tangan gemetar. Ini persembahan saya, bisiknya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat bambu-bambu bergemuruh. Suara gamelan samar kembali terdengar, dan di hadapannya muncul bayangan perempuan tinggi berambut panjang. Wajahnya samar tertutup rambut. Pak Darto berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tolong, jangan ganggu anak saya. Kalau harus ada yang bayar, ambil saya saja. Peanggenet mendekat, begitu dekat, hingga aroma melati menyengat. Lalu terdengar bisikan, lembut, namun mengerikan. Janji, harus ditepati. Pak Darto menunduk semakin dalam, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia tahu, perjanjian lama itu kini benar-benar menakut. Beberapa hari setelah Pak Darto melakukan ritual di kebun bambu, suasana warung mie ayam itu terasa berbeda. Sekilas memang sama saja. Pelanggan ramai, aroma kaldu ayam menggoda, dan suara senda gurau pengunjung memenuhi ruangan. Namun, ada sesuatu yang halus tapi jelas terasa. Suasana warung seperti lebih berat, dingin, dan sesekali membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Pak Darto merasakannya lebih dulu. Setiap kali ia menoleh ke sudut warung, kursi kayu panjang itu seperti tak pernah benar-benar kosong. Sesekali ia melihat bayangan samar duduk di sana, menunduk, seolah menunggu pesanannya. Namun begitu ia berkedip, kursi itu kosong kembali. Semula, ia mencoba mengabaikan, tapi anehnya, kali ini bukan hanya dirinya yang merasakan. Suatu siang, seorang pelanggan tetap bernama Pak Asep datang bersama anaknya. Mereka duduk di meja dekat jendela, tidak jauh dari kursi panjang di sudut. Pak Darto, mie ayam 2 ya? 1 pakai bakso, 1 biasa, katanya ramah. Pak Darto mengangguk, segera menyiapkan pesanan. Namun baru saja ia menuang kuah ke mangkok, Pak Asep berbisik ke anaknya sambil melirik ke sudut.
"Neng, jangan lihat ke situ." Duduknya rapid sama bapak aja. Anaknya, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun, justru penasaran. Ayam ke kursi panjang itu. Lalu tiba-tiba wajahnya pucat. "Pak, ada tante rambut panjang duduk di situ," bisiknya ketakutan. Pak Asep menelan ludah. "Ses, jangan ngomong sembarangan." Ia buru-buru meraih tangan anaknya. Pak Darto yang mendengar jelas percakapan itu langsung kaku. Tangannya hampir menjatuhkan sendok sayur. Ia berpura-pura tak mendengar, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Ketika ia membawa mie ayam ke meja mereka, Pak Asep menatapnya serius. "Tuh, jujur, warungmu ini ada apa sih? Anak kecil bisa lihat loh. Jangan sampai orang-orang desa ngomong macem-macem." Pak Darto hanya bisa tersenyum hambar. "Ah, nggak ada apa-apa, Sep. Mungkin anaknya salah lihat." Tapi hatinya bergemuruh, karena yang dilihat gadis kecil itu memang nyata. Rani, yang biasanya ceria, kini ikut merasakan keanehan. Suatu malam, ia sedang membereskan meja setelah pelanggan terakhir pulang. Tiba-tiba ia mendengar suara kursi bergeser dari sudut warung. Krik, Rani menoleh cepat. Kursi panjang itu bergeser sedikit. Padahal tak ada siapapun yang duduk. Ia menelan ludah, lalu memanggil ayahnya. "Pak, kursinya." Gerak sendiri. Pak Darto datang. Wajahnya pucat. Ia menepuk bahu anaknya. "Sudah, Nduk. Jangan dipikirin. Mungkin tikus lewat. Tikus bisa geser kursi segitu berat, Pak?" Rani tidak yakin. Pak Darto terdiam, tidak menjawab. Ia hanya mematikan lampu dan buru-buru mengajak Rani pulang. Malam itu, di kamarnya, Rani tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terbayang kursi panjang yang bergeser sendiri. Ia mulai curiga, ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Rani mulai diganggu mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di warung sendirian. Semua meja kosong, lampu bergoyang pelan, diterpa angin yang entah dari mana datangnya. Ia mendengar suara sendok beradu dengan mangkok dari sudut warung. Ketika ia menoleh, terlihat seorang wanita berambut panjang duduk membelakanginya. Rambutnya hitam, terurai, sampai menutupi meja. Tangannya pucat, jari-jarinya panjang, memegang sumpit. Wanita itu mengaduk mangkok mie ayam yang penuh darah segar. Aroma amis memenuhi ruangan. Rani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Perlahan, wanita itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum tipis, memperlihatkan gigi panjang runcing. "Giliranmu sebentar lagi," bisiknya. Rani langsung terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan ia tidak lagi berada di warung. Namun, hidungnya masih mencium samar aroma amis darah. Pagi harinya, Rani menatap ayahnya saat sarapan. "Pak, aku mimpi aneh. Ada perempuan di warung. Dia bilang giliran aku sebentar lagi." "Maksudnya apa, Pak?" Pak Darto tersedak saat minum teh. Tangannya gemetar memegang gelas. "Nduk, jangan dipikirin. Itu cuma mimpi." "Tapi mimpinya nyata banget, Pak. Kayak beneran kejadian." Rani memaksa. Pak Darto menghela napas panjang, lalu menunduk. "Kamu masih kecil, Rani. Ada hal-hal yang lebih baik kamu nggak tahu dulu." "Tapi Pak, kalau Bapak terus-terusan nutupin, aku malah takut sendiri." Rani hampir menangis. Pak Darto terdiam, hatinya perih. Ia tahu, cepat atau lambat, Rani akan tahu. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa anaknya sendiri bisa jadi bayaran berikutnya? Keanehan tidak hanya terjadi di warung. Warga desa mulai resah karena sering melihat sosok perempuan berjalan malam-malam di jalan menuju Gunung Gede. Ada yang melihat dari kejauhan, ada yang bahkan mengaku sempat berpapasan. Perempuan rambut panjang, mukanya pucat, jalan pelan banget, nggak nengok kiri kanan. Cerita Bu Enok di warung tetangga. Beberapa warga mengaitkan penampakan itu dengan warung mie ayam. Pak Darto bisik-bisik mulai terdengar. "Jangan-jangan warung itu ada pesugihannya. Pantesan laris terus dari dulu." Pak Darto mendengar kabar itu dari telinga-telinga lain. Hatinya semakin gelisah. Ia tidak ingin rahasia keluarganya terbongkar. Tapi tanda-tandanya semakin jelas, sulit ditutupi. Suatu malam,
Hujan deras mengguyur desa. Angin kencang membuat daun bambu saling beradu, menimbulkan suara berisik. Listrik padam, membuat suasana gelap gulita. Pak Darto dan Rani menyalakan lampu minyak di ruang tengah. Mereka duduk diam, hanya ditemani suara hujan di atap seng. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Rani memandang ayahnya dengan wajah pucat. Pak, siapa malam-malam gini? Pak Darto menggenggam tangan anaknya erat-erat. Jangan buka pintu, biarkan saja. Namun ketukan itu semakin keras. Tok, tok. Hingga akhirnya terdengar suara perempuan dari luar. Lembut, namun mengerikan. Darto, janji harus ditepati. Rani langsung menutup telinganya. Pak, suara siapa itu? Pak Darto memeluk anaknya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Enduk, maafin Bapak. Semua ini salah Bapak. Keesokan paginya, setelah hujan reda, Pak Darto membuka warung. Ia menatap kursi panjang di sudut warung, berharap tidak ada keanehan lagi. Namun, matanya terbelalak. Di atas kursi itu, ada bekas basah berbentuk lingkaran. Seperti seseorang duduk dengan rambut panjang yang meneteskan air, padahal warung terkunci. Semalaman, lebih mengejutkan lagi. Di permukaan kayu kursi itu, samar-samar terlihat bekas goresan kuku membentuk simbol aneh, menyerupai huruf Jawa kuno. Pak Darto mengenalnya, itu adalah tanda perjanjian. Hari-hari berikutnya, Rani semakin ketakutan. Ia sering melihat bayangan perempuan di cermin warung, atau mendengar suara langkah kaki di belakangnya, meski tak ada siapapun. Suatu sore, saat ia sedang mencuci mangkok, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Kamu yang berikutnya. Rani langsung menjatuhkan mangkok hingga pecah berantakan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia berlari ke ayahnya. Pak, aku gak kuat lagi. Ada yang ganggu aku terus. Pak Darto memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh. Maafin Bapak, Nduk. Semua ini karena janji yang gak bisa Bapak putus. Rani menatap ayahnya dengan bingung. Janji apa, Pak? Bapak sebenarnya nyembunyiin apa? Pak Darto terdiam lama. Lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar. Warung ini berdiri karena pesugihan. Dan sekarang mereka datang menagih. Rani terdiam. Tubuhnya lemas, seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Sementara di luar, langit mulai mendung lagi, seolah alam ikut murka. Di kejauhan, suara gamelan samar kembali terdengar, diiringi aroma melati yang begitu kuat, dan dari kursi panjang di sudut warung, samar terlihat bayangan perempuan duduk, rambut panjangnya terurai, menunduk, menunggu giliran. Suasana warung sore itu terasa berat. Hujan gerimis membasahi jalan tanah di depan, menimbulkan bau tanah basah yang menusuk hidung. Pelanggan terakhir baru saja pergi, meninggalkan kursi-kursi kayu kosong dan lantai yang masih basah oleh jejak sandal. Pak Darto duduk di kursi dekat pintu, wajahnya letih. Sementara Rani berdiri di tengah warung, menatap kursi panjang di sudut ruangan yang belakangan selalu membuatnya merinding. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, Pak. Suara Rani memecah keheningan. Aku mau tahu semuanya. Jangan bilang lagi nanti kamu belum ngerti. Aku udah cukup besar buat ngerti. Pak Darto menoleh perlahan, mata sayu, seperti menanggung beban yang terlalu berat. Lama ia diam, lalu menghela napas panjang. Baiklah, Nduk, malam ini Bapak bakal cerita semua. Tapi janji, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Ini rahasia keluarga kita. Rani mantap. Meski hatinya berdebar keras, Pak Darto mulai bercerita dengan suara pelan, hampir berbisik. Warung ini gak cuma berdiri karena kerja keras, ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Dari dulu, dari zaman kakekmu, warung ini udah terikat sama perjanjian pesugihan. Rani mengernyit. Pesugihan? Maksud Bapak, yang kayak orang minta kaya ke jin atau makhluk halus itu? Pak Darto mengangguk. Betul, kakekmu Pak Wiryo, dulu orang biasa aja, jualan mie ayam seadanya, warungnya sepi, keluarga sering kekurangan. Sampai suatu malam, dia diajak seseorang ke hutan dekat Gunung Gede. Di sanalah kakekmu kenalan sama penunggu, yang orang-orang sebut Nyi Blorong. Rani tercekat, nama itu bukan asing baginya.
sebuah mitos Jawa Barat yang sering ia dengar tentang makhluk setengah ular yang suka memberi kekayaan lewat pesugihan. Pak Darto melanjutkan, kakekmu dikasih syarat, tiap tahun harus ngasih sesajen di batu besar dekat kebun bambu. Kalau enggak, rezekinya habis, bahkan bisa celaka. Saat itu, warung ini selalu ramai. Rasa mie ayamnya selalu bikin orang ketagihan, tapi ada harga yang harus dibayar. Pak Darto menunduk, tangannya menggenggam lututnya erat-erat. Waktu aku masih remaja, ada adiknya kakekmu, pamanmu, berarti yang tiba-tiba hilang. Katanya merantau ke kota, tapi sebenarnya dia jadi tumbal. Itu bayaran pertama yang diminta. Ronnie ternganga, tubuhnya gemetar. Astaga, jadi benar-benar ada korban, Pak. Pak Darto mengangguk pelan. Sejak itu, aku tahu pesugihan ini nggak main-main. Dan setelah kakekmu meninggal, aku yang harus nerusin. Setiap tahun, aku kasih sesajen. Tapi makin lama, tuntutannya makin besar. Sesajen aja nggak cukup. Suara Pak Darto serak. Sekarang, mereka minta jiwa lagi. Rani merasakan dadanya sesak. Kata-kata ayahnya seperti palu yang menghantam kepalanya. Jiwa? Maksud Bapak? Aku yang dituju? Suaranya bergetar. Pak Darto menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Nduk, dari beberapa tanda, aku yakin mereka ngincar kamu. Mimpi-mimpimu, bayangan yang kamu lihat, itu semua pertanda. Mereka udah nunjuk kamu. Rani langsung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Pak, enggak, aku enggak mau jadi korban. Kenapa Bapak enggak berhenti dari dulu? Pak Darto menunduk. Air matanya jatuh. Kalau Bapak berhenti, semua yang kita punya bakal habis. Warung tutup, hidup kita sengsara, dan yang lebih parah, kalau kita melanggar, mereka bakal marah dan ngambil jiwa tanpa pilih-pilih. Lebih baik kehilangan segalanya daripada aku, Pak. Rani berteriak dengan suara pecah. Tangisnya tumpah. Pak Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu anaknya benar, tapi ia juga tahu tidak semudah itu memutuskan perjanjian dengan makhluk gaib. Malam itu, setelah percakapan yang menguras emosi, mereka mencoba tidur. Namun, gangguan tidak memberi kesempatan. Tengah malam, Rani terbangun karena mendengar suara sendok beradu dengan mangkok dari arah dapur. Ia memberanikan diri mengintip. Lampu dapur mati, tapi ia melihat bayangan perempuan duduk di kursi, membelakangi. Rambut panjangnya menjuntai sampai lantai. Tangannya pucat, mengaduk mangkok berisi mie ayam yang berlumuran darah. Ketika Rani menjerit, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan kursi kosong. Pak Darto berlari menghampiri anaknya, lalu memeluknya erat. Sudah, jangan lihat ke sana lagi, Nduk. Rani terisak di pelukan ayahnya. Pak, aku takut mereka beneran mau ngambil aku. Keesokan harinya, Pak Darto memberanikan diri menemui Mang Sardi, tetua desa yang dulu sudah memperingatkannya. Mereka duduk di bel-bel bambu di rumah Mang Sardi yang sederhana. Mang, aku udah gak kuat lagi, anak saya yang jadi sasaran, kata Pak Darto dengan wajah putus asa. Mang Sardi menatapnya lama. Aku sudah bilang, tuh, pesugihan itu gak pernah gratis. Kalau mau lepas, harus ada cara khusus, tapi risikonya besar. Pak Darto menelan ludah. Risiko apa, Mang? Kalau gagal, bukan cuma kamu yang hilang, bisa seluruh keluargamu yang jadi korban. Makhluk itu gak main-main. Pak Darto menggenggam lututnya. Tubuhnya gemetar. Saya rela, Mang, asal anak saya selamat. Saya yang ditukar. Gak apa-apa. Mang Sardi menghela napas panjang. Keputusanmu berat, tapi kalau itu yang kamu mau, aku bakal bantu. Ada ritual pemutusan, tapi kamu harus siap kehilangan semua yang kamu punya. Pak Darto mengangguk tanpa ragu. Saya sudah siap. Namun, tanpa mereka sadari, Rani ternyata mengikuti dari belakang dan mendengar semua pembicaraan. Tubuhnya lemas, air matanya jatuh. Ia tidak pernah membayangkan ayahnya sampai rela mengorbankan diri demi dirinya. Rasa takut bercampur rasa sayang pada ayahnya membuat hatinya hancur. Di dalam hatinya, Roni bertekad, ia tidak akan membiarkan ayahnya sendirian menghadapi semua ini. Malam itu, saat mereka pulang dari rumah Mang Sardi,
Warung mereka tampak berbeda. Kursi panjang di sudut ruangan tidak lagi kosong. Di sana, duduk sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar menandok diam. Rambutnya meneteskan air ke lantai, membentuk genangan. Pak Darto langsung menarik Rani mundur. Namun, sebelum mereka menutup pintu, sosok itu mendongak perlahan. Matanya kosong, hitam pekat, tanpa bola mata. Senyumnya merekah, menampilkan gigi panjang yang berlumuran darah. Lalu terdengar bisikan lembut, namun menusuk. Janji harus ditepati. Sudah waktunya. Pak Darto memeluk Rani erat-erat. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, waktu mereka semakin sedikit. Perjanjian lama itu sudah menagih dengan cara yang tak bisa lagi ditunda. Dan mulai malam itu, pilihan mereka hanya dua. Menyerah pada takdir pesugihan, atau melawan dengan segala risiko. Hujan deras mengguyur Sukabumi malam itu. Seakan langit ikut resah dengan apa yang akan terjadi. Petir sesekali menyambar. Cahayanya memantulkan siluet warung mie ayam yang tampak semakin tua dan menyeramkan. Di dalamnya, lampu minyak redup bergoyang. Tertiup angin menambah kesan suram. Pak Darto dan Rani duduk berhadapan dengan Mang Sardi. Di antara mereka ada sebungkus daun pisang berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan beberapa benda yang Rani tidak kenal. Ritual pemutusan ini bukan main-main, ujar Mang Sardi dengan suara berat. Sekali jalan, tidak bisa ditarik kembali. Dan ingat, makhluk yang selama ini memberi rezeki pada keluarga kalian tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha menghalangi. Pak Darto mengangguk, wajahnya tegang. Saya sudah siap, Mang. Lebih baik saya kehilangan segalanya daripada kehilangan anak saya. Rani yang duduk di sebelahnya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga ikut, Pak. Aku nggak mau Bapak hadapi ini sendirian. Mang Sardi menghela napas panjang, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Ritual dilakukan di tempat yang dianggap paling angker. Kebun bambu dekat batu besar. Tempat Pak Wiryo, kakek Rani, dulu pertama kali melakukan perjanjian pesugihan. Menurut Mang Sardi, hanya di sana ikatan bisa diputus. Mereka berjalan dalam gelap, hanya berbekal lampu minyak kecil. Hutan bambu basah oleh hujan, meneteskan air seperti ribuan suara bisikan. Daun-daun bergesekan, menimbulkan bunyi lirih menyeramkan. Setiap langkah terasa berat. Rani beberapa kali menoleh, merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ia sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang melayang di antara rumpun bambu. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu hilang. Akhirnya mereka sampai di sebuah batu besar, berlumut, menjulang hampir setinggi 2 orang dewasa. Mang Sardi menaruh bunga 7 rupa di atas batu, lalu menancapkan dupa. Inilah tempatnya, katanya lirih. Sekarang kita mulai. Mang Sardi duduk bersila, membaca doa-doa Jawa kuno yang tidak dimengerti Rani. Suaranya bergetar, kadang meninggi, kadang melemah. Bau kemenyan semakin pekat, membuat dada terasa sesak. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Meski sebelumnya hutan sunyi, daun bambu berisik seperti 1000 suara bertepuk tangan. Rani menggenggam tangan ayahnya erat-erat, tubuhnya gemetar. Dari arah kegelapan, terdengar suara mendesis panjang, diikuti aroma amis seperti darah. Perlahan, sosok itu muncul, perempuan cantik dengan wajah pucat, rambut panjang menjuntai, namun bagian tubuh bawahnya menyerupai ular besar yang bersisik hijau berkilau. Rani menahan napas. Ia tidak pernah melihat makhluk seseram itu secara nyata. Darto, suara sosok itu mendesis, lembut namun menusuk. Kau berani sekali membawaku ke sini. Janji keluargamu belum lunas. Giliran anakmu sudah dekat. Jangan coba-coba memutuskan perjanjian. Pak Darto menegakkan tubuhnya, meski ketakutan jelas terpancar. Aku nggak mau lagi. Ambil semua harta, ambil warung itu. Tapi jangan sentuh anakku. Sosok perempuan itu tersenyum tipis. Tidak semudah itu, Darto. Jiwa harus tetap dibayar. Mang Sardi berdiri, mengangkat tangan, sambil membaca mantra lebih keras. Kemenyan di batu besar menyala makin terang. Asapnya mengepul seperti kabut. Wahai penunggu,
Ikatan ini kuputus atas nama leluhur yang melahirkan bumi dan langit. Pergilah, jangan ganggu lagi keturunan ini. Sosok perempuan ular itu mendesis keras, suaranya membuat daun bambu bergetar. Berani sekali kau, orang tua, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi? Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik rumpun bambu, muncul puluhan ular kecil yang melata ke arah kaki mereka. Rani menjerit dan meloncat, tapi ular-ular itu seolah langsung memburunya. Mang Sardi menghamburkan garam ke tanah sambil membaca doa. Ular-ular itu menjerit aneh, lalu terbakar dan hilang menjadi asap hitam. Namun sosok perempuan itu semakin marah. Matanya berubah merah menyala, lidahnya bercabang panjang, dan ia melayang mendekati Rani. Anak ini sudah ditakdirkan untukku, bisiknya dingin sambil mengulurkan tangan pucat ke arah wajah Rani. Rani berteriak dan bersembunyi di belakang ayahnya. Pak Darto membuka tangan lebar-lebar, melindungi anaknya dengan tubuhnya. Kalau mau jiwa, ambil jiwa saya, jangan anak saya. Sosok itu tertawa nyaring. Suaranya menggema di seluruh kebun bambu. Jiwa tuamu tidak berharga. Aku hanya mau darah segar keturunanmu. Air mata Rani tumpah. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mang Sardi sepat-sepat mengeluarkan sebilah keris kecil dari sarungnya. Keris itu tampak kuno, berlumut, tapi memancarkan cahaya samar. Darto, Rani, pegang keris ini bersama-sama. Kalian harus berani bersumpah melepaskan semua ikatan dengan makhluk ini. Kalau tidak, aku nggak bisa bantu. Dengan tangan gemetar, Pak Darto menggenggam keris itu, lalu menarik tangan Rani agar ikut memegang. Mang Sardi berteriak, "Ucapkan sumpahnya!" Pak Darto menutup mata. Suaranya lantang meski bergetar. "Demi leluhurku, demi tanah tempat aku berpijak, aku Darto memutus semua perjanjian dengan makhluk ini. Aku rela kehilangan semua harta, asal anakku selamat." Rani pun ikut bersumpah. Dengan air mata bercucuran, "Aku, Rani, tidak mau terikat pada perjanjian ini. Biarlah semua kembali seperti semula, asalkan ayahku dan aku selamat." Begitu sumpah itu terucap, keris di tangan mereka bergetar hebat, lalu menyala terang. Cahaya putih membungkus tubuh mereka berdua. Sosok perempuan ular itu menjerit panjang. Suaranya memekakkan telinga. Tubuhnya menggeliat, sisiknya berjatuhan satu persatu. Darah hitam menetes ke tanah. "Kalian tidak bisa kabur dari janji. Jiwa harus dibayar." Ia melompat dengan kecepatan mengerikan, berusaha merebut keris dari tangan mereka. Namun begitu ia menyentuh cahaya putih, tubuhnya melepuh dan terbakar. Api gaib menjilat tubuhnya, membuat ia meraung kesakitan. Angin bertiup semakin kencang. Bambu-bambu bergoyang keras seolah akan tumbang. Mang Sardi terus membaca mantra keras-keras. Suaranya bersaing dengan raungan makhluk itu. "Pergilah, ikatan ini sudah putus. Kembali ke asalmu." Dengan teriakan terakhir yang memekakkan telinga, tubuh perempuan ular itu meledak menjadi ribuan serpihan hitam, lalu hilang terbawa angin. Hening, angin berhenti, hujan mereda. Hutan bambu kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Darto jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Rani pun jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya masih gemetar. Mereka saling berpelukan, menangis sejadi-jadinya. Mang Sardi menatap mereka dengan wajah letih, namun lega. Ikatan sudah putus. Tapi ingat, kalian harus siap hidup susah setelah ini. Warung itu, besok atau lusa pasti sepi. Semua kemudahan yang dulu kalian rasakan, hilang sudah. Pak Darto mengangguk dengan mata sembab. "Saya sudah siap, Mang. Asal anak saya selamat." Rani menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Aku juga siap, Pak. Kita bisa mulai dari awal lagi. Yang penting kita masih bersama." Malam itu, mereka pulang dengan langkah gontai. Warung mie ayam berdiri dalam keheningan. Tak lagi terasa hangat seperti biasanya. Namun ketika mereka hendak masuk, Rani berhenti di ambang pintu. Dari sudut matanya, ia melihat kursi panjang di pojok warung, kosong. Tapi ketika ia menoleh lebih lama, samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di sana. Hanya sebentar, sebelum hilang di telan gelap, Rani memeluk ayahnya lebih erat. Meski perjanjian sudah diputus, ia tahu
bayangan masa lalu tidak akan sepenuhnya pergi. Dan malam itu, mereka tidur berdua di satu kamar, berdoa agar esok hari benar-benar membawa awal baru. Meski dengan segala kesulitan yang menanti. Matahari pagi menembus jendela warung mie ayam itu. Tapi sinarnya tidak lagi terasa hangat. Warung yang biasanya ramai oleh suara pelanggan, kini sepi. Bangku-bangku kosong, mangkok-mangkok tersusun rapi, dan aroma kuah kaldu ayam kampung yang menggoda hanya menguar tanpa ada yang mencicipinya. Pak Darto duduk di kursi depan dengan wajah muram. Rani berdiri di dapur, sesekali menatap ayahnya. Sudah 3 hari sejak ritual pemutusan, dan sejak itu warung mereka benar-benar berubah. Tidak ada lagi antrean panjang pelanggan. Bahkan, beberapa orang yang datang hanya duduk sebentar, mencicip mie, lalu pergi dengan alasan rasanya berbeda. Padahal Rani yakin, resepnya masih sama, Pak. Suara Rani lirih. Apa benar ini akibat perjanjian yang sudah diputus? Pak Darto mengangguk lemah. Iya, Nduk. Semua kemudahan dulu hilang. Kita harus siap mulai dari nol. Namun jauh di dalam hatinya, ia sendiri goyah. Hidup tanpa pesugihan terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Hari berikutnya, situasi semakin buruk. Sejumlah warga mulai menghindari warung mereka. Ada yang berbisik-bisik di jalan. Ada yang terang-terangan main sabor itu warung keramat, katanya. Pemiliknya dulu pakai pesugihan, bisik seorang ibu pada temannya di depan warung. Aku mah ogah makan di sana lagi, takut ada campurannya, sahut yang lain. Rani mendengar itu dengan jelas. Hatinya panas, tapi ia hanya bisa menahan air mata. Malamnya, ia berkata pada ayahnya, Pak, kalau begini terus, gimana kita bisa hidup? Semua orang udah curiga sama kita. Pak Darto menunduk, tidak menjawab. Dalam hati, ia merasa tertusuk karena memang benar. Rahasia itu sudah terlalu lama menjerat keluarga mereka. Meski perjanjian sudah diputus, gangguan gaib tidak benar-benar hilang. Justru Rani sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Ia bermimpi berada di warung, sendirian. Saat kursi panjang di sudut ruangan bergoyang sendiri. Dari kursi itu muncul sosok perempuan berambut panjang, menatapnya dengan mata hitam pekat. Kau pikir bisa kabur dariku? Suara itu menggema dalam kepalanya. Rani terbangun sambil menjerit, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak Darto berlari masuk kamar, memeluk putrinya yang menangis ketakutan. Sudah, Enduk, sudah. Itu cuma mimpi, hibur ayahnya. Namun Pak Darto tahu, gangguan itu bukan sekadar mimpi. Ikatan mungkin sudah diputus, tapi amarah dari dunia lain masih membekas. Suatu sore, ketika Pak Darto sedang menutup warung lebih cepat, seorang pria parubaya datang. Pakaian pria itu rapi, wajahnya tenang, tapi tatapan matanya tajam dan menusuk. Pak Darto? Tanyanya dengan suara dalam. Pak Darto mengangguk hati-hati. Iya, saya. Ada perlu apa, Pak? Pria itu tersenyum tipis. Saya dengar warung Bapak sekarang sepi. Saya bisa bantu. Asal Bapak mau kerja sama. Rani yang berdiri di dekat pintu langsung merinding. Cara pria itu bicara mengingatkannya pada sesuatu yang janggal. Apa maksudnya? Tanya Pak Darto dengan nada waspada. Bapak tahu sendiri, rezeki nggak akan datang cuma dengan kerja keras. Kalau Bapak mau, saya bisa kenalkan Bapak dengan cara lain. Lebih mudah, lebih cepat. Pak Darto menegang. Ia tahu persis maksud pria itu. Tawaran pesugihan baru. Tidak, suaranya lantang. Meski tubuhnya gemetar. Saya nggak mau lagi terikat dengan hal-hal begitu. Pergi dari sini. Pria itu hanya terkekeh, lalu berkata lirih. Jangan menyesal, Pak. Dunia ini nggak ramah buat orang yang cuma mengandalkan tenaga sendiri. Setelah itu, pria itu pergi, meninggalkan ketegangan yang menusuk dada hari bergonte. Kondisi ekonomi mereka semakin terpuruk. Tabungan semakin menipis. Bahan-bahan di dapur hampir habis. Rani yang awalnya tegar mulai merasa putus asa. Pak, kalau terus begini, kita nggak bisa hidup. Mungkin kita harus terima bantuan orang itu. Ucapnya suatu malam dengan suara pelan. Pak Darto menoleh tajam. Wajahnya penuh luka. Rani,
jangan pernah ngomong begitu lagi. Kamu nggak tahu gimana sakitnya hidup terikat sama pesugihan. Kamu sendiri hampir jadi korban. Apa kamu lupa? Rani terdiam. Air matanya menetes. Ia tidak bermaksud menyakiti ayahnya. Hanya ingin mencari jalan keluar. Namun, justru perdebatan itu membuat hubungan mereka tegang. Suatu malam, ketika mereka berdua mencoba tidur, terdengar suara keras dari dapur. Piring dan mangkok jatuh berantakan. Pak Darto segera berlari, membawa lampu minyak. Di sana, ia melihat semua mangkok mie ayam tergeletak pecah, berantakan di lantai. Di kursi panjang pojok warung, samar-samar tampak sosok perempuan duduk diam, menatapnya. Wajahnya tidak jelas, hanya rambut panjang menutupi hampir seluruh muka. Tapi dari balik rambut itu, dua mata hitam menyala, menembus gelap. Pak Darto mundur perlahan, tubuhnya kaku. Namun tiba-tiba suara perempuan itu terdengar jelas. Janji, belum lunas. Kau harus bayar. Seketika lampu minyak padam, celop seluruh ruangan. Rani menjerit dari kamar. Pak Darto berlari menyambar anaknya, memeluknya erat. Mereka berdua meringkuk di sudut kamar. Sementara suara langkah berat terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Pintu itu bergetar hebat, seakan ada yang mencoba masuk. Pak Darto menekan tubuh Rani agar tetap diam. Ia membaca doa dalam hati, menahan napas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, getaran berhenti. Suara langkah menghilang, namun bau amis darah tertinggal memenuhi ruangan. Keesokan harinya, Rani tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Karena kurang tidur, Pak. Kenapa masih ada gangguan? Bukannya perjanjian udah diputus? Tanyanya dengan suara bergetar. Mang Sardi yang datang pagi itu untuk menjenguk mereka hanya bisa menghela napas. Ikatan memang sudah diputus, tapi makhluk itu nggak terima begitu saja. Dia masih bisa mengganggu, apalagi kalau kalian mulai goyah atau takut. Rani menggenggam tangan ayahnya. Pak, aku nggak kuat lagi. Pak Darto menatap putrinya. Lama, hatinya perih. Ia tahu betul anaknya benar-benar menderita. Malam itu, Pak Darto duduk sendirian di depan warung. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma lembab dari tanah basah. Ia memandang ke kursi panjang kosong itu, hatinya diliputi rasa bersalah. Dalam pikirannya, suara pria misterius itu kembali terngiang. Saya bisa bantu, asal Bapak mau kerjasama. Pak Darto menggenggam kepalanya. Apakah harus mengulangi kesalahan masa lalu demi menyelamatkan hidup mereka, atau bertahan dengan penderitaan yang entah sampai kapan? Sementara itu, di dalam kamar, Rani kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di kursi panjang, dikelilingi ular-ular kecil. Dari kegelapan, sosok perempuan berambut panjang muncul, meraih tangannya, dan berbisik di telinganya pada ekernya. Kau akan tetap jadi milikku. Rani terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Malam itu, mereka berdua sadar, meski ikatan sudah diputus, pertarungan mereka belum selesai. Dan yang paling menakutkan adalah, musuh mereka tidak hanya dari dunia gaib, tapi juga bisikan-bisikan dunia nyata yang menguji keteguhan hati. Dan semakin hari, tekanan itu hanya akan bertambah. Langit Sukabumi malam itu tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, menutupi bulan. Angin bertiup kencang membawa suara daun bambu yang saling beradu, seperti bisikan-bisikan halus yang menakutkan. Di dalam warung, Rani duduk di kursi dapur sambil menatap mangkok kosong di depannya. Sudah seminggu lebih, mereka tidak mendapat pelanggan. Beras tinggal sedikit. Ayam kampung terakhir sudah habis disembelih kemarin. Pak Darto mondar-mondar di ruang depan, wajahnya penuh kegelisahan. Sesekali ia menoleh ke kursi panjang di sudut warung, seakan takut ada sesuatu yang muncul tiba-tiba. Pak, suara Rani pelan, kalau begini terus, kita bisa kelaparan. Pak Darto berhenti, menatap putrinya dengan mata merah karena kurang tidur. Aku tahu, Nduk, tapi jangan sampai kita tergoda lagi. Kita harus bertahan. Rani mengangguk. Meski dalam hatinya rasa putus asa makin menebal. Ia tidak hanya takut pada masa depan mereka, tapi juga pada gangguan yang semakin sering terjadi. Malam itu, Rani terbangun
karena suara kursi bergeser. Ia menoleh ke ruang depan dan matanya membelalak. Di kursi panjang itu jelas terlihat sosok perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Rambutnya menutupi seluruh wajah, tapi tangan pucatnya tampak memegang mangkok mie ayam berisi cairan merah pekat. Perempuan itu mengangkat mangkok lalu meneguk isinya dengan suara lirih. Slurp, slurp, seperti orang sedang menikmati kuah panas. Rani membeku, napasnya tercekat. Ia ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Tiba-tiba perempuan itu berhenti minum, lalu menoleh pelan. Dari balik rambut, tampak sepasang mata hitam pekat yang berkilat. Di gelap, aku belum selesai. Janji belum lunas, bisiknya. Rani terjatuh dari tempat tidur, menjerit sekaris-karas Nia. Pak Darto berlari menghampiri, menarik anaknya ke pelukannya. Namun ketika ia menoleh ke kursi panjang itu, kosong. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Beberapa tetangga mendatangi warung dengan wajah serius. Pak Darto, kata salah satu dengan nada dingin, kami minta Bapak hentikan usaha ini. Banyak orang percaya warung ini bawa sial. Setelah pesugihan Bapak terbongkar, warga jadi resah. Pak Darto tertegun. Tapi Pak, saya sudah memutus semua itu. Saya nggak terikat lagi. Namun warga hanya menggeleng. Percuma, orang-orang gak akan percaya, mereka takut. Rani mendengarkan dari belakang, hatinya seperti diremas. Bukan hanya makhluk gaib yang mengejar mereka, tapi juga tatapan manusia. Malam itu, ia menangis. Lama, di kamarnya. Pak, apa hidup kita memang gak ada jalan keluarnya? Pak Darto hanya bisa memeluk anaknya, meski hatinya sendiri penuh keraguan. Di tengah keterpurukan itu, pria misterius yang dulu sempat datang kembali muncul. Kali ini, ia menunggu Pak Darto di depan warung. Mengenakan jas hitam rapi. Bagaimana, Pak? Tanyanya dengan senyum tenang. Saya yakin Bapak sudah pikir-pikir lagi. Hidup tidak bisa hanya dengan doa. Pak Darto menahan emosi. Saya sudah bilang, saya nggak mau lagi. Pria itu mendekat. Suaranya rendah, namun tajam. Bapak bisa keras kepala. Tapi bagaimana kalau anak Bapak yang jadi taruhannya? Makhluk itu masih marah. Tanpa perlindungan baru, dia akan tetap mengejar. Pak Darto mengepalkan tangan. Kata-kata itu menohok jantungnya. Pergi dari sini, bentaknya. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu melangkah pergi dengan kalimat terakhir yang menusuk. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat menahan. Malam itu, gangguan datang lebih keras. Angin kencang menerpa warung, membuat pintu berderak-derak. Lampu minyak padam tiba-tiba, meninggalkan kegelapan total. Dari luar, terdengar suara ular mendesis, diikuti bunyi sesuatu yang menyeret di tanah. Rani memeluk ayahnya erat. Pak, mereka datang lagi. Tiba-tiba, jendela pecah. Angin dingin masuk, membawa bau amis darah. Di kursi panjang, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini jelas terlihat. Tubuh bagian bawahnya sudah bukan manusia, melainkan ular besar yang melingkar-lingkar di lantai warung. Ia menatap langsung ke arah Rani. Kau tidak bisa lari. Aku akan menagih jiwa yang seharusnya jadi milikku. Pak Darto berdiri di depan anaknya. Wajahnya pucat, tapi penuh tekad. Kalau mau jiwa, ambil jiwaku. Jangan sentuh anakku. Makhluk itu tersenyum dingin. Jiwamu terlalu kotor. Aku hanya mau darah segar anak. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke arah Rani dengan kecepatan luar biasa. Rani menjerit. Pak Darto buru-buru menarik keris pusaka pemberian Mang Sardi yang masih ia simpan. Begitu keris itu diacungkan, cahaya samar muncul, menghentikan makhluk itu sesaat. Namun kekuatannya kali ini lebih besar. Dengan sekali ayunan tangan, makhluk itu membuat Pak Darto terlempar ke dinding, terbanting keras. Ayah! Rani berlari menghampiri ayahnya, air matanya bercucuran. Makhluk itu mendekat, lidah bercabang menjulur, suara desisnya memekakan telinga. Rani berlutut di samping ayahnya, menggenggam tangannya. Tubuh Pak Darto lemah, darah mengalir dari pelipisnya. Pak, jangan tinggalkan aku. Tangisnya pecah. Pak Darto memaksa tersenyum, meski menahan sakit. Rani,
Kamu harus kuat, jangan biarkan mereka menang. Makhluk itu makin mendekat. Tubuh ular besarnya melilit meja dan kursi, menghancurkan kayu menjadi serpihan. Rani berdiri, tubuhnya gemetar, tapi ia menatap makhluk itu dengan air mata bercucuran. Kenapa harus aku? Kenapa aku yang ditagih? Sosok itu terkekeh. Karena kau darah baru. Perjanjian keluargamu sudah menuliskan takdirmu. Kau tidak bisa melawan. Rani menggertakkan gigi, lalu meraih keris yang tergeletak di lantai. Tangannya gemetar saat mengangkatnya, tapi tatapannya tegas. Kalau memang aku ditakdirkan jadi korban, aku nggak akan pasrah begitu saja, teriaknya. Dengan teriakan penuh keberanian, Rani menghunus keris ke arah makhluk itu. Cahaya putih menyilaukan kembali muncul, membuat makhluk itu menjerit dan mundur. Pak Darto yang setengah pingsan ikut membaca doa lirih. Suaranya hampir tak terdengar tapi penuh keyakinan. Makhluk itu mengamuk. Tubuh ular raksasanya menghantam meja-meja, membuat warung bergetar. Piring-piring pecah berhamburan. Rani terus mengacungkan keris, meski tangannya bergetar hebat. Pergi, aku tidak mau lagi terikat denganmu. Makhluk itu meraung. Tidak ada yang bisa lepas dariku. Ia melesat ke arah Rani lagi. Tapi kali ini, keris bersinar lebih terang, menembus kegelapan. Tubuh makhluk itu terkena cahaya, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Jeritan panjang terdengar, menusuk telinga. Sebelum akhirnya makhluk itu menghilang dalam pusaran asap, hening menyelimuti warung yang porak-poranda. Hanya suara hujan rintik-rintik di luar yang terdengar. Rani menjatuhkan diri ke lantai. Tubuhnya lemah, tangan masih menggenggam keris, air matanya bercucuran. Pak Darto merangkak mendekat. Meski tubuhnya penuh luka, ia meraih tangan putrinya. Kamu hebat, Nduk. Kamu lebih kuat dari yang Bapak kira. Rani menatap ayahnya. Wajahnya penuh ketakutan. Pak, kalau makhluk itu muncul lagi, kalau dia nggak pernah berhenti mengejar kita. Pak Darto menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus cari jalan terakhir. Kita nggak bisa hanya bertahan di sini. Besok, kita cari Meng Sardi lagi. Dia satu-satunya yang bisa bantu kita mengakhiri semua ini. Rani mengangguk pelan, meski hatinya penuh ketakutan. Ia tahu, pertarungan mereka belum selesai. Malah, malam ini membuktikan bahwa musuh mereka semakin kuat dan semakin marah. Dan di balik semua itu, bayangan pria misterius yang menawarkan jalan mudah masih terngiang di benak Pak Darto. Apakah mereka benar-benar bisa melawan sampai akhir? Ataukah godaan itu akhirnya akan menang? Pagi itu Sukabumi kembali diguyur hujan. Rintiknya lembut, namun meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Jalan setapak menuju warung mie ayam Pak Darto terlihat lengang. Hanya beberapa anak sekolah berpayung yang lewat, sambil sesekali melirik ke arah bangunan kayu yang catnya sudah pudar itu. Warung itu tampak sepi dari luar. Kursi-kursi masih porak-poranda akibat kejadian semalam. Piring pecah berserakan di lantai. Namun, anehnya, dari dapur samar-samar tercium aroma kuah kaldu ayam kampung yang begitu kuat. Sama persis seperti biasanya. Hangat, gurih, mengundang, lapar. Rani berdiri di depan pintu warung dengan wajah pucat. Semalaman ia tak bisa tidur. Pikirannya masih dihantui sosok menyeramkan yang menyerang mereka. Ia menoleh ke ayahnya yang duduk lemah di kursi. Luka di pelipisnya masih dibalut kain. Pak, kita beneran masih mau buka warung setelah semua yang terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Darto menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Rani, kalau kita lari, hidup kita nggak akan tenang. Kalau kita terus buka, orang-orang mungkin tetap takut. Tapi kita nggak bisa biarin warung ini mati begitu aja. Ini satu-satunya yang kita punya. Rani terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa keras kepala ayahnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Nada pasrah. Seolah ia sudah siap menerima apapun yang akan terjadi siang harinya. Beberapa orang dari kampung datang berkerumun di depan warung. Ada yang sekadar ingin melihat keadaan. Ada pula yang terang-terangan berbisik, membicarakan gosip tentang perjanjian pesugihan keluarga Pak Darto. Katanya, semalam ada suara jeritan dari warung ini. Aku dengar ada bayangan ular gede
keluar dari jendela. Warung ini memang angker, tapi anehnya, mie ayamnya tetap enak. Pak Darto berusaha menata kursi-kursi kembali, pura-pura tidak peduli. Rani di dapur menyiapkan bumbu dengan tangan gemetar. Mereka berdua tahu, meski orang-orang takut, rasa penasaran akan tetap membawa pelanggan datang. Dan benar saja, menjelang sore, seorang pengunjung masuk, seorang bapak paruh baya yang sering singgah sebelum pulang dari pasar. "Pak Darto, mie ayam satu ya," ucapnya seperti biasa, seolah tidak ada yang aneh. Pak Darto tersenyum samar. "Baik, Pak." Rani meliriknya dari dapur, hatinya campur aduk. Bagaimana bisa orang itu santai, padahal semalam mereka hampir mati. Malam harinya, ketika warung sudah sepi, pria misterius itu datang lagi. Ia duduk santai di kursi panjang, tersenyum seolah-olah sedang menunggu pesanan. Warung ini luar biasa. Meski diteror, tetap buka. Meski digosipkan, tetap laku, katanya pelan. Itu semua karena perjanjian lama masih berjalan. Pak Darto menatapnya dengan marah. "Aku sudah putuskan, aku tidak mau lagi terikat dengan perjanjian kotor itu." Pria itu hanya tertawa kecil. "Pak Darto, apakah Bapak pikir bisa keluar begitu saja? Pesugihan bukan seperti hutang di warung yang bisa dibayar dengan uang. Ia haus, ia akan terus menagih." Rani berdiri di belakang ayahnya, memeluk keris pusaka erat-erat. "Kalau kalian mau nyawa, ambil nyawaku sekalian. Aku nggak mau hidup terus-terusan diteror," teriaknya putus asa. Pria itu berhenti tertawa, menatap Rani dengan sorot aneh. "Ah, ternyata darah muda yang berani. Kau menarik, nak. Kau bisa jadi penerus. Kalau kau mau, aku bisa ajari cara menguasai kekuatan itu. Bukan hanya jadi mangsa." Rani tersentak, wajahnya pucat. Tawaran itu seperti racun yang merayap masuk ke telinganya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Pak Darto berteriak, "Jangan berani-berani, pergi dari sini." Suasana warung mendadak mencekam. Angin kencang bertiup, lampu minyak padam. Hanya tersisa kegelapan pekat. Dalam kegelapan itu, suara langkah pelan terdengar dari luar, lalu masuk ke dalam warung. Bukan suara satu orang, melainkan seperti banyak langkah sekaligus. Rani merasakan bulu kuduknya meremang. Dari pintu warung, sosok perempuan berambut panjang kembali muncul. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, tubuhnya setengah manusia setengah ular. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan lain bermunculan di setiap sudut warung, memenuhi ruangan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Darto menggenggam tangan anaknya erat. "Rani, ini malam penentuan, entah kita bebas atau kita hancur di sini." Sosok perempuan itu mendesis. "Janjimu belum lunas, Darto. Tahun ini tumbal harus jatuh. Kalau bukan kau, maka anakmu." Pak Darto maju selangkah. Tubuhnya bergetar, namun suaranya tegas. "Ambil aku, biarkan anakku hidup. Aku yang akan menebus dosa ini." Sosok itu tersenyum dingin. "Kau sudah terlalu kotor. Darahmu tak lagi layak." Mata Pak Darto membelalak. Ia sadar tak ada pilihan lain selain mengorbankan dirinya dengan cara lain. Tiba-tiba, Pak Darto merebut keris dari tangan Rani. Dengan cepat ia menusukkan keris itu ke dadanya sendiri. Darah memancar, tubuhnya ambruk. Pak Rani histeris, berlari memeluk tubuh ayahnya yang tergeletak. Pak Darto tersenyum lemah, napasnya tersengal. "Rani, ini satu-satunya cara. Aku serahkan jiwaku sendiri, bukan karena perjanjian, tapi karena pilihan. Semoga dengan ini kau bebas." Cahaya dari keris berpendar kuat, menyilaukan seluruh ruangan. Sosok perempuan dan bayangan-bayangan lain menjerit, tubuh mereka larut menjadi asap hitam yang berputar, lalu hilang dalam sekejap. Hening, hanya tersisa Rani yang menangis di pelukan tubuh ayahnya yang semakin dingin. Hari-hari berikutnya, warung mie ayam tetap berdiri. Anehnya, meski Pak Darto sudah tiada, warung itu selalu terbuka. Setiap pagi, beberapa orang bersumpah melihat Rani yang menyiapkan dagangan sendirian. Ada juga yang bilang mereka melihat bayangan Pak Darto duduk di kursi panjang, menatap para pelanggan dengan wajah tenang. Mie ayam kampung itu tetap enak. Rasanya sama persis seperti dulu. Orang-orang tetap datang, meski masih ada bisikan misterius di kalangan warga. Warung itu
tidak pernah sepi. Karena meski pemiliknya sudah pergi, jiwanya masih di sana, menjaga mie ayam yang legendaris. Dan setiap kali Rani menutup warung di malam hari, ia selalu merasa ada tangan hangat yang menepuk pundaknya lembut. Seperti bisikan ayahnya, "Jaga warung ini, Nduk, tapi jangan pernah ulangi kesalahan Bapak." Rani tersenyum tipis dengan air mata menetes. Ia tahu, meski sendirian, ia tidak benar-benar sendiri. Warung mie ayam kampung itu akan terus hidup, bukan karena pesugihan, tapi karena pengorbanan seorang ayah.